Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali di dalam refleksi Gemah hari ini, kita semua akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 22. Dan tema yang diangkat kali ini berjudul Seperti Bangsa-Bangsa Lain. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah namamu dipermuliakan selama-lamanya. Kembali kami memohon anugerah-Mu, kiranya Engkau berkenan hadir dan menyatakan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memiliki kelembutan hati untuk rela diajar, ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan di ayat pertama sampai yang ketiga, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-13 sampai 14 dari kitab Yesaya pasal yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira. Hai negeri yang beria-ria, orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan. Biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Kemudian ayat 13 sampai 14. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita. Membantai lembu dan menyembelih domba. Makan daging dan minum anggur sambil berseru. Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika di pasal-pasal sebelumnya, ucapan ilahi ditujukan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, maka di pasal 22 ini ucapan ilahi ditujukan kepada bangsa Yehuda, umat Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang pertama, maka kota Yerusalem disebut sebagai lembah penglihatan. Itu karena kota Yerusalem terletak di atas gunung dan dikelilingi banyak gunung. Dan karena itu kota ini seperti berada di sebuah lembah. Dan Bapak Ibu Saudara, karena Yerusalem menjadi pusat keagamaan atau kenabian, maka kota itu disebut lembah penglihatan. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa penduduk Yerusalem dihukum Tuhan seperti bangsa-bangsa lain? Bukankah mereka ini umat Tuhan? Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka umat Tuhan, tetapi hidup mereka tidak memperlihatkan ciri kehidupan sebagai umat Tuhan yang kudus. Hidup mereka jauh dari kehendak Tuhan, di mana mereka menyembah berhala, mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti yang dilakukan bangsa-bangsa lain. Dan karena Allah itu adil dan kudus, maka mereka juga akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, di sini Yerusalem dinubuatkan akan mengalami kejatuhan. Kejatuhan yang ditandai dengan orang-orang yang akan mati terbunuh. Namun bukan
karena pedang atau karena gugur di dalam peperangan, melainkan mereka akan mati kelaparan. Karena pada waktu Babel mengepung kota itu, membuat mereka mati dengan tidak adanya pasokan makanan dan minuman bagi mereka. Kemudian dikatakan juga para pemimpin yang melarikan diri, mereka tertangkap dan ditawan. Selanjutnya juga dikatakan Yehuda akan kehilangan perlindungan. Karena saat diserang oleh Babel, mereka mengira dapat bertahan dengan mencari senjata, memperbaiki tembok, kemudian juga mengumpulkan air dan menampungnya. Tetapi ternyata semua usaha mereka itu sia-sia. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pada waktu itu Tuhan menyuruh mereka bertobat. Tetapi mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau kembali kepada Tuhan, dan mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tetap kekeh untuk mengandalkan diri mereka sendiri dan mengandalkan manusia. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hal ini menunjukkan kebebalan hati mereka. Dan kebebalan hati mereka itu nyata jelas, nampak jelas ketika mereka mengatakan, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Perkataan ini adalah perkataan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang mereka utamakan hanya soal makan, minum sampai puas. Mereka tidak peduli dengan hidup mereka. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi esok. Dan mereka tidak peduli kepada Allah yang telah berulang kali mengingatkan mereka untuk bertobat. Karena itu dikatakan Allah begitu murka dan tidak akan mengampuni mereka sampai mereka mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh tragis bukan? Apa yang terjadi atas penduduk Yerusalem? Mereka yang tinggal di pusat keagamaan atau kenabian, ternyata mereka jauh daripada Tuhan. Mereka tidak mengasihi Tuhan dan mereka tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini mengingatkan kita betapa mengerikan akibat yang diterima jika tidak mengandalkan Tuhan, jika tidak percaya kepada Tuhan, jika tidak mau bertobat. Sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, marilah kita selalu ingat bahwa Tuhanlah satu-satunya adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tidak ada yang lain yang patut kita andalkan di dalam hidup ini selain Dia. Dia satu-satunya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup selalu mengandalkan Dia, selalu melibatkan Dia, selalu percaya kepada Dia, patuh dan taat hanya pada pimpinan dan jalannya. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita selalu menjaga hati untuk tetap percaya, untuk tetap mengandalkan Dia, untuk tetap taat dan setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah Engkau nyatakan kepada kami semua melalui peristiwa yang terjadi pada umat-Mu. Ampunilah kami jika seringkali kami masih mengandalkan
diri kami sendiri melebihi daripada mengandalkan Engkau. Tolonglah kami mulai sekarang ya Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau. Kami hanya mau percaya kepadamu. Kami hanya mau taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan-Mu, pemulihan-Mu, dan pertolongan-Mu ketika kami menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita.